Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Jumat 30 Agustus 2024, Pekan Biasa ke-21, Ofisi Pekan Pertama, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan berdekat hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Mada. Kristus dampingilah kami dengan kasih yang sejati,
yang sudah Kau perjuangkan, disalib sebagai kurban. Kami mohon penuh iman, kelimpahan pengampunan atas segala tindakan yang tak tertanggungjawabkan. Lindungilah para putra dari segala bencana, berkat salib tanda jaya yang tersiram darah mulia. Terpujilah Yesus Kristus, Sabda Bapa yang diutus menjadi juru selamat, membagikan roh dan rahmat. Amin. Pendarasan Mazmur. Ya Tuhan, bangkitlah menolong aku. Mazmur 34. Mereka berkumpul dan berunding untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. Ya Tuhan, seranglah mereka yang menyerbu aku. Berperanglah melawan mereka yang memerangi aku. Ambillah perisai dan jebak, bangkitlah menolong aku. Berkatalah kepada hatiku, akulah penyelamatmu. Maka hatiku akan bersorak dalam Tuhan. Bersukacitalah atas penyelamatannya. Dengan segenap hati aku akan berkata, Ya Tuhan, siapakah seperti Engkau? Engkau melepaskan yang lemah dari orang yang lebih kuat, yang miskin dari orang yang memerasnya. Orang pendusta tampil bersaksi melawan daku, yang tidak mengenal aku mengusut perkaraku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan, mematahkan semangat hatiku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, bangkitlah menolong aku. Adililah perkaraku, belalah aku ya Tuhan, sebab Engkau berkuasa.
Sedang musuhku berpesta pora aku bertapa. Aku menyiksa diri dengan puasa. Aku mengungsi kepada doa. Yang ku peluk bagaikan sahabat karib. Seperti seorang yang berkabung atas kematian ibunya. Hatiku hancur lulu karena sedih. Ketika aku tersandung, mereka berkerumun mengejek-ejek. Mereka berkerumun melawan daku. Orang yang tak ku kenal menyayat hatiku. Mereka tidak malu memfitnah aku. Mereka mengepung aku sambil mengolok-olok dan menggetarkan gigi terhadapku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adililah perkaraku, belalah aku ya Tuhan, sebab Engkau berkuasa. Aku akan mewartakan keadilan-Mu dan memuji Engkau sepanjang hari. Ya Tuhan, masih berapa lamakah Engkau berpangku tangan? Selamatkanlah aku dari tipu daya dan kepuasan mereka. Aku akan bersyukur kepadamu dalam himpunan umat. Di tengah-tengah rakyat banyak aku akan memuliakan Dikau. Jangan biarkan para pengkhianat mempermainkan daku. Para musuhku yang mengelingkan mata untuk mengganyang aku. Perhatikanlah aku ya Tuhan, jangan membisu. Tuhan, janganlah jauh daripadaku. Tolong, majulah membela aku. Ya Tuhan Allahku, berjuanglah bagiku. Semoga teman-temanku bersorak gembira. Semua yang mengharapkan keselamatanku. Semoga mereka mengakui agunglah Tuhan. Ia memperjuangkan kesejahteraan hamba-Nya.
maka aku akan mewartakan keadilan-Mu dan memuji Engkau sepanjang hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku akan mewartakan keadilan-Mu dan memuji Engkau sepanjang hari. Bacaan dari surat Paulus kepada Timotius bab 3 ayat 1 sampai 16. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat. Jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya, agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga,
bersama pastor dari Ars atau Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-150. Tuhan menciptakan segenap hari selama 1 minggu. Dia dapat saja mengambil seluruh hari itu baginya, namun Dia memberi untukmu 6 hari, sedangkan hanya hari yang ke-7 saja Dia peruntukkan baginya. 151. Tak ada hal yang mudah selain berdoa pada Allah, dan tak ada sesuatu pun yang lebih menyenangkan dari itu. 152. Andai kata seseorang mau berbuat bagi Allah sebanyak yang ia perbuat bagi dunia. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan juga mereka yang saat ini sedang terpuruk karena beban kehidupan yang berat, dan juga mereka yang sedang terpuruk karena beban dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Berilah juga ya Tuhan hikmat dan juga kelegaan bagi mereka yang berbeban berat, hingga oleh hikmat-Mu mereka bisa lepas dari beban berat mereka tersebut. Tuhan, kami juga menyerahkan negara yang pada saat ini sedang bertikai, bahkan yang sedang berperang. Tuhan, celikkanlah mata para pemimpin negara-negara ini supaya mereka lebih mengedepankan perdamaian daripada pertikaian. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemimpin negara kami yang baru saja terpilih, supaya bisa membawa negara ini menjadi bangsa yang adil dan makmur. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah Maha Pengasih, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu karena kami percaya akan Kristus. Semoga kami memperoleh kebebasan sejati dan warisan abadi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel Puspita Surabaya ini, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari.